terjadi kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita hadirkan dulu informasi yang pertama. Ini ada informasi sebuah sepeda motor yang terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU yang berada di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita bisa lihat pemirsa, ini kobaran api dengan cepat membesar membuat warga dan juga pengendara yang saat itu sedang mengantri BBM langsung panik ya. Berhamburan keluar menyelamatkan diri dari SPBU. Kebakaran ini diduga terjadi usai pemilik kendaraan yang mengisi BBM berusaha untuk menyalakan kendaraannya, namun ternyata sepeda motornya terjatuh sehingga menimbulkan percikan api dan langsung membakar habis sepeda motor tersebut. Api beruntung segera berhasil dipadamkan oleh petugas menggunakan alat pemadam api ringan atau APAN. Pemirsa, ini baru day one ternyata udah ada yang tawuran ya. Ini kelompok remaja tawuran melemparkan petasan terjadi di flyover Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Ya, ini adalah video amatir warga yang merekam kejadian tawuran di kawasan flyover Klender sehingga meresahkan pengendara yang melintas. Diduga pemicu tawuran adalah saling ejek di media sosial. Selang setengah jam kemudian pemirsa, aksi tawuran ini terhenti setelah dibubarkan oleh aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya sehat terus ya, Rati juga ya. Alhamdulillah. Menyongsong 2026 dengan semangat ya. Semangat dong, saya semangat sekali pagi hari ini. Jadi walaupun sebagian pemirsa mungkin masih liburan, Ya, masih liburan, tapi sebagian besar sepertinya udah masuk kerja hari sudah ini masuk ya. kerja, tapi kan besok juga Sabtu Minggu, Za. Itu dia, Jadi mungkin masih betul ada yang nyambung libur ya, tapi kita juga nanti akan pantau bagaimana kondisi suasana liburan di Ancol dan juga Bali ya, Za. Jadi masih ada beberapa hari nih untuk pemirsa yang menikmati liburan akhir tahun. Tapi kita ke informasi yang lain dulu. Nanti kita hadirkan informasi seorang kepala desa di Lampung Timur tewas ini pemirsa diserang seekor gajah saat berupaya untuk mengusir kawanan gajah penghuni Taman Nasional Waikambas yang memasuki lahan pertanian. Jadi namanya Darusman nih pemirsa, ini kepala desa Praja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur yang tewas setelah terinjak oleh kawanan gajah liar yang masuk ke lahan pertanian milik warga. Saat itu korban bersama dengan petugas gabungan melakukan upaya pengusiran, ada 11 gajah yang masuk ke lahan pertanian warga untuk kembali ke hutan. Jadi menurut saksi mata, 1 dari 11 gajah yang dihalau penduduk tiba-tiba berbalik arah dan dengan sengaja menyerang kepala desa Praja Asri. Korban mengalami luka parah di bagian kepala, kaki, dan juga paha. Warga kemudian langsung membawa korban ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Pemirsa, ini keluarga mahasiswa Universitas Negeri Manado yang tewas bunuh diri di kamar kosnya di Kota Tomohon resmi melaporkan kasus kematian putrinya ke polisi karena menemukan ada kejanggalan. Keluarga ini menduga ada tindak pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh dosen korban. Keluarga menemukan memar di sejumlah tubuh korban dan surat pribadi yang ditulis tangan dan juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado. Jenazah lantas dibawa oleh pihak keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan otopsi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Kabupaten Gayo Luwes kembali diterjang banjir bandang setelah hujan deras melanda sejak 1 hari terakhir. Ya, kita ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di Gayo Luwes yang terjadi akibat sungai Tripa yang meluap sehingga air masuk ke permukiman warga. Banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan utama hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan yang mencoba untuk menerobos sempat terjebak saat melintas di tengah derasnya air banjir. Banjir kali ini merusak perkebunan dan juga persawahan sehingga warga masih belum dapat menggarap lahannya.
Kalau kita lihat ambulansnya ini benar-benar sudah juga hampir setengah dari badan mobil ya tadi ya. Iya. Beruntung ini mobilnya cukup tinggi sehingga memang bisa melewati begitu ya. Iya. Bayangkan kalau mobilnya lebih pendek atau Kayaknya kendaraan agak sulit motor melewati. akan sulit pasti melewati dengan air yang cukup tinggi dan juga cukup deras seperti ini di sana. Sementara itu pemirsa di kawasan Danau Maninjau, Sumatera Barat ini kembali diterjang banjir bandang yang merusak sejumlah rumah dan kembali memutus akses jalan utama Bukit Tinggi Lubuk Basung. Jadi inilah kondisi di Jorong Pasa Maninjau Nagari, Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemirsa. Lumpur setinggi hampir 1 meter juga kembali menimbun ruas jalan Lubuk Basung Bukit Tinggi sehingga memutus jalur utama tersebut. Saat ini kondisi sejumlah rumah warga ini luluh lantah diterjang material banjir bandang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga ini kembali terpaksa mengungsi. Kita bergeser ke informasi lain, pemirsa. Kepolisian sektor Cimanggis, Depok, Jawa Barat meringkus 4 begal yang berpura-pura menjadi debt kolektor yang merampas motor korban dengan alasan belum membayar tunggakan. Aduh, ini diharapkan kita hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan orang lain, terutama di jalan. Jadi para pelaku ini ditangkap setelah merampas motor seorang lansia, tepatnya di kawasan Tapos. Korban diberhentikan dengan alasan telat bayar cicilan. Menurut Kapolsek Cimanggis Depok, pihaknya menemukan keempatnya tidak memiliki surat kuasa penarikan kendaraan. Terlebih saat digeledah ditemukan juga sepeda motor korban tidak diserahkan ke pihak leasing. Jadi mereka tidak bekerja sebagai debt collector, mereka menjual kembali motor yang ditarik ke seorang penadah. Pemirsa, ini bisa menjadi perhatian Anda dan diharapkan bisa hati-hati di jalan ya. Ini ada 3 orang tewas dan juga 7 orang lainnya terluka akibat kecelakaan mobil pickup yang mengalami remblong, tepatnya di Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Kamis. Dalam kecelakaan tersebut, mobil langsung menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Kemudian mobil menabrak gerobak dan juga rumah warga hingga hancur pada bagian terasnya. Lalu mobil terbalik menabrak 3 sepeda motor lainnya yang juga terparkir. Korban tewas adalah 2 penumpang mobil dan 1 pengendara sepeda motor. Sedangkan 7 korban mengalami luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi dan juga Rumah Sakit di Sragen untuk mendapatkan perawatan medis. Mobil pickup yang mengangkut wisatawan diduga mengalami remblong saat hendak pulang dari perwisata di kebun teh Jamus di lereng Gunung Lau, Kabupaten Ngawi. Dalam kejadian ini, 2 orang tewas dibawa ke puskesmas dan 1 orang meninggal saat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Sementara pemirsa, sebanyak 16 orang luka-luka usai sebuah minibus yang mengangkut rombongan wisatawan asal Surabaya, Jawa Timur mengalami remblong di kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo, Dusun Pacet Selatan, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi pemirsa, kecelakaan ini terjadi saat minibus melaju di jalur turunan AMD hingga oleng dan juga menabrak tiang listrik sebelum akhirnya terbalik. Jadi menurut sang pengemudi, saat melintas turunan rem tiba-tiba mengalami gagal fungsi. Pengemudi langsung membanting setir ke arah timur dan menghindari risiko yang lebih besar. Minibus ini membawa rombongan keluarga menuju kota Surabaya yang sedang dalam perjalanan dari kota Batu menuju ke pemandian air panas. Sejumlah relawan segera mengevakuasi para korban ke RSUD Sumber Galah Pacet untuk perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Nah, bagi Anda pemirsa yang sedang
berlibur di kawasan Puncak, Jawa Barat ya, Ya. mau menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju sebaliknya menuju Puncak. Kita akan ajakkan untuk pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini bersama dengan Bribtu Eklesia yang berada di Gadok, Bogor, Jawa Barat. Silahkan dengan laporannya. Ya, silakan Bribtu Eklesia untuk laporannya. Ya, silakan. Ya. Tapi kalau kita lihat gimana kondisi di belakangnya, ramai lancar begitu ya. Ini tepatnya di Gadok, Bogor, Jawa Barat yang biasanya juga memang menjadi titik kemacetan karena di sini awal pembukaan satu arah biasanya ya. Misalnya pagi sampai siang dari atas turun ke bawah, ini dari bawah nggak bisa naik ke atas gitu ya saya kalau atau kadang rekayasa lalu lintasnya di sana ganjil genap sesuai dengan plat kendaraan begitu ya. Tapi terlihatnya sepertinya pagi ini cukup lancar. Jadi bagi Anda pemirsa yang mau long weekend begitu ya, liburnya lebih panjang menuju ke puncak bisa jalan pagi-pagi ini ya. Iya. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan hunian sementara bagi korban banjir bandang dan juga tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kemarin meresmikan hunian sementara bagi korban banjir bandang dan tanah longsor tepatnya di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Sekitar 600 unit rumah hunian sementara telah selesai dibangun oleh Danantara. Pembangunan dikerjakan selama 8 hari dan melibatkan 1.600 pekerja. Huntara ini dibangun di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang untuk para korban bencana banjir bandang pada akhir November lalu. Huntara tahap pertama dibangun di atas lahan seluas 5,85 hektar dengan jumlah unit sebanyak 600 rumah. Satu unit berukuran 20 meter dan diharapkan bisa dihuni oleh satu keluarga dengan jumlah jiwa minimal 4 orang. Saat ini 210 unit rumah sudah selesai dibangun, hanya tinggal tahap finalisasi. Pemerintah Aceh Tamiang sendiri telah mengajukan pembangunan Huntara maupun Huntap sebanyak 30.000 unit. Pembangunan diharapkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Hadir di sini saya diminta meninjau kondisi pembangunan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara sebagai inisiatif Danantara untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi bencana di 3 provinsi. Ya pemirsa, pembangunan sekolah darurat SD di salah satu pagaran Honas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dikebut. Sekolah darurat ditargetkan dapat digunakan pada 5 Januari 2026. Sekolah darurat SD Negeri 157623 Pagaran Honas di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dibangun di areal posko pengungsian di Desa Kebun Pisang. Sekolah SD Negeri 157623 Pagaran Honas hancur dihantam banjir bandang dan tanah longsor pada 25 November lalu. Sekolah darurat berukuran 5 kali 10 meter ini hanya memiliki 2 ruangan kelas. Atap sekolah terbuat dari daun rumbia agar siswa tidak kepanasan saat proses belajar darurat dilaksanakan. Pihak sekolah akan mengatur jadwal belajar karena 2 ruang kelas tidak akan mampu menampung lebih dari 100 siswa. Sekolah darurat ditargetkan rampung pada 5 Januari 2026. Jadi kami walau nanti yaitu pada tanggal 5 Januari akan masuk semester 2, yaitu kami tidak adanya tempat yang memadai untuk sekolah. Hanya inilah sekolah ini nanti sekolah darurat untuk nanti kami bisa belajar seperti biasa. Kepala sekolah berharap pemerintah dapat membangun sekolah mereka kembali seperti sedia kala.
Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghabiskan akhir tahun 2025 dengan meninjau sejumlah proyek infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Jadi Gibran meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian HSN IKN yang meliputi ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern dan juga terpadu. Usai meninjau fasilitas pendidikan di kawasan IKN, Wapres Gibran meninjau pasar di kawasan inti pusat pemerintahan IKN, kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau, hingga ke kawasan legislatif. Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif telah dimulai pada awal Desember 2025, ditargetkan akan rampung pada Desember 2027. Bahkan kabarnya di akhir tahun kemarin IKN juga rame ya, orang-orang datang untuk berwisata ke sana. Oh iya ya. Ya karena mungkin pembangunan terus dikebut juga di IKN ya. Betul, menjadi tempat wisata baru untuk warga di sekitar sana. Kita kabar berikutnya, pemirsa, ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan ada sejumlah kementerian dan juga lembaga yang telah mengembalikan anggaran yang tidak terserap hingga akhir tahun 2025 kemarin. Menkyu Purbaya menyebut pengembalian anggaran dilakukan oleh banyak kementerian dan juga lembaga. Meski demikian, ia tidak mau menyebutkan siapa saja pihak terkait karena khawatir akan menimbulkan perilaku salah dalam penyerapan anggaran. Purbaya menilai jika nama kementerian atau lembaga diungkap, maka akan muncul upaya mengajukan tambahan anggaran meski tidak dibelanjakan secara optimal. Terkait kondisi keuangan negara, Menkyu menegaskan defisit fiskal masih terkendali dan juga tetap terjaga agar tidak melampaui batas 3% sesuai dengan undang-undang. Untuk tahun depan, Menkyu menyatakan akan memantau langsung bagaimana penyerapan anggaran di kementerian dan juga lembaga agar belanja sesuai program dan juga memberi dampak maksimal. Jelaskan ketika income-nya turun kita melakukan efisiensi di sana-sini, tapi bukan asal potong semuanya. Yang nggak perlu belanja kita kurangin, gitu aja. Ada beberapa tempat yang biasanya foya-foya kita pelototin, dia ngembalin uang banyak loh. Jadi ya itu yang kita lihat. Mungkin sebelumnya nggak tahu mau dihabisin gimana mereka, tapi kita liatin terus, kita monitor terus, akhirnya mereka tahu kita nggak main-main, dia dibalikin cukup banyak. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi. Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Waringin Kurun, Kabupaten Serang, Banten. Pemirsa, diduga terlibat cekcok saat pesta miras pada malam tahun baru, ada seorang remaja tepatnya di Kota Madiun, Jawa Timur yang nekat melukai temannya sendiri dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku yang berinisial MRA, usia 16 tahun, diamankan jajaran Satreskrim Polres Madiun saat tengah tidur di dalam kamar rumahnya. Pelaku kemudian dibawa petugas ke Mapolres Madiun Kota untuk dimintai keterangan. MRA diamankan polisi setelah mengakibatkan hilangnya nyawa korban, yakni Ferin Wibowo Putra, 19 tahun. Sementara itu, jenazah korban hingga Kamis siang kemarin masih berada di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun untuk menjalani otopsi. Saat ini belum diketahui secara pasti penyebab MRA nekat melukai temannya hingga tewas. Selain menggelar olah TKP, pelaku juga polisi juga masih terus mendalami dan juga memeriksa keterangan sejumlah saksi. Kita ke informasi selanjutnya, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di aliran Sungai Wai Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Diduga mayat sudah sekitar sepekan berada di sungai lantaran ditemukan dalam kondisi sudah membengkak. Jadi pemirsa, ini penemuan mayat ini menggegerkan warga. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan langsung melakukan evakuasi korban bersama dengan tim BPBD setempat. Kemudian jenazah dibawa ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan. Diketahui identitas mayat tersebut SM berusia 41 tahun. Menurut keluarga, SM ini terakhir berpamitan pergi memancing pada 23 Desember.
Diduga korban terpleset saat memancing dan terseret derasnya aliran sungai sebelum ditemukan sudah tidak bernyawa 15 km dari titik korban tenggelam. Jasad SM kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU Toba, Lampung Timur. Pemirsa, seorang guru ngaji di Jeneponto, Sulawesi Selatan melakukan aksi pencabulan terhadap 6 anak di bawah umur yang merupakan santrinya. Pelaku berinisial BH, usia 55 tahun, warga Kalakara, Kelurahan Empoang Utara, Kecamatan Binamu ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Jeneponto. Pria yang berprofesi sebagai guru ngaji diduga mencabuli 6 orang santri yang baru berusia belasan tahun. Aksi pencabulan dilakukan pada saat proses belajar mengajar ini berlangsung. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterangan pelaku yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan korban ini bertambah mengingat santri yang belajar kepada tersangka jumlahnya belasan anak. Pemirsa, diduga terlibat cekcok saat pesta miras ketika merayakan malam tahun baru. Ada seorang pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur, nekat menusuk temannya sendiri hingga tewas. Ini pemirsa, pelaku berusia 16 tahun ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Madiun saat tertidur di rumahnya. Pelaku diamankan setelah membunuh rekannya di Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pemirsa, Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. SI alias Supriyadi diringkus usai diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap PM, seorang ibu rumah tangga di Desa Telak Luhur, Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. Kasus pembunuhan ini berawal dari hubungan bisnis keripik pisang antara tersangka dengan anak korban. Saat peristiwa, korban menanyakan perkembangan modal usaha kepada tersangka hingga 3 kali. Diduga tersulut emosi, tersangka kemudian mengambil pisau yang ada di rumah korban dan menusuk korban secara brutal. Korban sempat meminta pertolongan namun diseret bahkan ditusuk hingga puluhan kali. Korban sempat dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Dr. Derajat Serang namun dinyatakan meninggal dunia. Dan hasil dari otopsi pihak kepolisian terdapat 34 luka tusuk di bagian perut dan juga tubuh korban. Baik, untuk mengetahui mengenai kasus ini kita akan bergabung langsung dengan Kompol Alvano Ramadan, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Kasat Reskrim, apa pendalaman dari pihak kepolisian? Apakah memang motifnya awal ini karena kesal berkali-kali ditanyain terkait bisnis atau kerjasama antara kedua belah pihak atau seperti apa? Baik, dapat saya jelaskan Mbak, memang betul untuk motif sendiri itu terkait masalah awal mula dari usaha keripik pisang, yang dimana usaha keripik pisang ini dimodali oleh anak dari korban. Kemudian pada saat hari kejadian, yaitu pada saat tersangka menuju ke rumah korban untuk mengambil keripik pisang dan plastik beserta minyak goreng, korban sempat menanyakan beberapa kali kepada pihak tersangka, kapan untuk modal kembali dan bagaimana usahanya kok tidak jalan-jalan, masih seperti itu saja. Nah, itu dilontarkan oleh korban berkali-kali, bahkan setelah tersangka kembali ke rumah lalu menaruh minyak goreng kembali ke rumahnya si korban, itu disampaikan juga seperti itu. Dan terakhir pada saat tersangka kembali ke rumah tersangka, ternyata HP tersangka ini ketinggalan di rumah korban. Lalu tersangka kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil HP. Pada saat bertemu dengan korban menyampaikan hal yang sama dengan tambahan kata, sudah berhenti saja usahanya, modal nggak balik-balik.
nyapain badan saja. Itu disampaikan oleh korban. Sontak mendengar itu, tersangka langsung tersulut emosi, lalu melihat adanya pisau di atas lemari es atau kulkas, kemudian menusuk ke tubuh korban, yaitu di bagian perut, bagian leher, kemudian korban meminta tolong, lalu kemudian terjatuh setelah tusukan berikutnya, lalu diseret oleh tersangka ke kamar dan ditusuk secara membabi buta sebanyak beberapa kali. Lalu setelah adanya teriakan minta tolong dari pihak korban, saksi-saksi kemudian datang ke rumah korban. Namun oleh tersangka disampaikan bahwa ini ada permasalahan keluarga, jadi tidak usah ikut campur, sudah ada suaminya, jadi pulang saja. Lalu setelah adanya saksi-saksi itu, kemudian saksi-saksi itu turun, lalu gak berapa lama tersangka kembali ke rumahnya untuk menaruh barang-barang seperti baju yang bersimbah darah, kemudian dengan pisau yang digunakan. Lalu tersangka kembali lagi ke rumah korban, seolah-olah menemukan mayat, kemudian berteriak, minta tolong, barulah saksi-saksi lain datang untuk mengevakuasi mayat, dan dan tersangka juga yang menghubungi pihak keluarga korban, yaitu suami korban, anak korban, dan menelpon ambulan. Nah, setelah pendalaman, kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, memang ditemukan ada beberapa hal yang janggal antara keterkaitan keterangan saksi-saksi lainnya dengan tersangka. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencoba untuk menggeledah tubuh tersangka. Kami menemukan bahwa tersangka masih menggunakan celana boxer yang dilumuri darah korban. Kemudian kami tanyakan kepada tersangka, kenapa ini boxer kamu kok berdarah? Kata tersangka itu sedang pada saat evakuasi korban. Namun faktanya pada saat kami tanyakan lagi ke saksi-saksi yang mengevakuasi bahwa tersangka tidak melakukan evakuasi. Nah, oleh karena itu kami langsung membawa tersangka ke Polsek Waringin Kurung dan kami interogasi, dan akhirnya tersangka mengakui bahwa memang betul tersangkalah yang membunuh korban. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kasat, kalau kami boleh bertanya, sebenarnya hubungan antara pelaku dan korban ini apa begitu sehingga memang ada indikasi melakukan bisnis bersama, dimodali begitu. Hubungannya seberapa dekat sebenarnya? Baik, dapat saya jelaskan, untuk hubungan antara korban dengan tersangka itu dikarenakan tersangka merupakan teman dekat dari anak korban. Memang antara anak korban bersama tersangka ini pernah bekerja bareng di Tangerang. Kemudian tersangka resign, lalu memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama usaha keripik pisang bersama dengan anak dari korban. Memang kalau untuk usaha ini tersendiri itu dimodali oleh anak dari korban, sehingga dikarenakan ini modal selalu keluar, ibu dari atau korban itu menanyakan terus bagaimana kondisi usahanya, kenapa kok usaha tidak balik-balik modalnya dan lain-lain. Makanya pada saat ditanyakan seperti itu dan akhirnya berujung menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, memang sebelumnya apa yang dijanjikan oleh tersangka ini, Pak, terkait bisnis mereka? Apakah keuntungan dalam beberapa bulan dan uang berapa besar nominalnya yang ditagih oleh korban kepada tersangka? Baik, dapat saya jelaskan bahwa untuk usaha ini sendiri berjalan dari November 2025. Memang untuk modal tidak banyak, Mbak. Modal tidak banyak, tapi terus keluar. Dan memang pada saat ditanyakan oleh korban kepada tersangka, sempat tersangka menyampaikan tinggal beberapa ratus ribu lagi untuk modal kembali. Nah, sontak ketika tersangka ini benar-benar tersulut emosi adalah ketika usaha ini disuruh untuk berhenti. Sedangkan menurut dari tersangka, karena dia sudah tidak bekerja lagi, usaha ini adalah merupakan mata pencaharian dia. Walaupun mungkin tidak banyak untuk modalnya, Mbak. Oke, Pak Kasat, yang menurut saya menarik adalah tadi Anda katakan kerjasama dilakukan antara anak korban dengan pelaku begitu ya. Tapi tadi Anda jelaskan bahwa sudah beberapa kali pelaku ini datang ke rumah korban. Bagaimana maksud saya, apakah ada kedekatan tersendiri sehingga memang pelaku bisa bolak-balik dengan mudahnya untuk datang ke sana, apalagi setelah melakukan aksi pembunuhan dia kembali datang ke sana. Tadi sebelum melakukan pembunuhan Anda bilang telepon genggamnya ketinggalan di sana begitu, Pak?
Ya, baik Mbak. Mas, saya jelaskan bahwa memang usaha itu bertempat di rumah dari korban. Jadi usahanya adalah keripik pisang homemade, oke. yang dimana untuk menggoreng pisangnya dan mengemasnya itu ada di rumah dari korban. Jadi memang si tersangka ini memang sering sekali untuk berlalu lalang ke rumahnya si korban untuk mengambil barang-barang dagangan, bahkan sering nginap juga di situ dengan temannya karena memang kedekatan tersangka dengan anak korban itu sangat dekat. Baik, terakhir konstruksi hukum pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka, Pak? Oke, baik untuk konstruksi hukumnya Mbak, kami mengenakan pasal 338, diancam dengan pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Alvano Ramadan, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota yang sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi ini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY meradang dan juga mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak yang menyeret namanya dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sikap SBY itu disampaikan politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun media sosial X pribadinya pada 31 Desember 2025. Menurut Andi, SBY merasa terganggu dengan tudingan sebagai pihak yang berada di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat menegaskan tuduhan tersebut tidak berdasar, bersifat fitnah dan telah mencemarkan nama baik SBY. Demokrat melayangkan somasi terbuka kepada pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan agar segera menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar, menarik pernyataan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Demokrat menegaskan apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka langkah hukum lanjutan akan ditempuh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lantas bagaimanakah hubungan kedua mantan Presiden RI tersebut? Waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas Ahaye. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya.
Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum, akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Ini semakin melebar isunya begitu ya dari Babak baru lagi kayaknya dalam kasus ini ya. ijazah Presiden ke-7 yang disebut-sebut katanya ada collab antara Presiden ke-5 dan juga ke-6. Tapi ini juga ramai diperbincangkan ya di media sosial, bahkan banyak yang benar-benar secara clear menuding bahwa ada SBY di belakang kasus ijazah palsu Jokowi. Apakah seperti itu? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategi DPP Demokrat. Selamat pagi Mas Umam. Pagi Pak Rati, pagi Mas Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga Mas Adi Praitno, analis politik UIN Jakarta. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Rati. Sehat ya? Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Mas Umam, jadi internal dari Demokrat melihatnya seperti apa? Apakah memang dulu Roy Suryo kan pernah bagian dari Demokrat begitu ya? Apakah isu ini juga berawal dari sana? Yang pasti kita tegaskan bahwa positioning Pak SBY dan juga keluarga besar Partai Demokrat sangat clean and clear, tidak terlibat di dalam konteks kontroversi ijazah palsu atau apapun itu namanya terkait dengan Pak Jokowi. Jadi kalau misal ada tudingan-tudingan semacam itu yang mencoba mengaitkan itu jelas tidak berdasar dan itu adalah fitnah yang harus diluruskan. Nah, adapun kemudian yang tadi poin hal itu, saya pikir sudah sangat berbeda. Bagaimanapun juga Mas Roy Suryo saat ini praktis sejak 2019 beliau sudah tidak berada dalam satu struktur garis komando yang ada di dalam Partai Demokrat. Beliau partikel bebas yang memang sama sekali tidak terafiliasi, sehingga kemudian langkah, manuver, pandangan betul-betul tidak terikat. Dan juga tidak terlibat dalam konteks kepartaian. Nah, maka di level ini apa yang menjadi concern dari Pak SBY betul-betul mencoba jangan sampai kemudian peredaran disinformasi yang merebak di media sosial, karena seringkali kecepatan disinformasi itu jauh melebihi fakta, sehingga kemudian daya rusaknya itu tidak mudah dikontrol ketika kemudian kita menyampaikan klarifikasi. Maka langkah ini adalah proses yang tegas untuk memberikan batasan yang clear antara etika di dalam konteks berekspresi dalam ruang demokrasi dan juga batasan hukum yang kemudian harus ditegakkan. Maka dalam konteks ini tabayun akan cepat dilakukan. Proses somasi adalah bagian dari itu, memberikan peringatan hukum secara tertulis, sekaligus juga kalau misal kemudian ada yang mau mengklarifikasi atau bahkan meminta maaf, silahkan. Tetapi kalau misal kemudian memang tidak ada langkah lebih lanjut, proses hukum selanjutnya akan bisa ditempuh ke depan. Jadi memang proses hukum seperti somasi sudah dilayangkan ke beberapa pihak, khususnya akun media sosial membahas mengenai ini ya, Mas Umam. Tapi kalau kita melihat kan juga sempat ada lontaran, yakni dari fraksi Partai Demokrat sendiri saat di Senayan begitu. Kenapa akhirnya menyinggung mengenai kasus ijazah Jokowi? Saya pikir itu bukan satu statement yang memang diarahkan secara spesifik terkait itu. Kita, masyarakat politik Indonesia, selama praktis 1 tahun terakhir, ini risetnya Mas Adi, kita itu cukup banyak, hampir setiap momentum dihadapkan pada narasi dan juga pemberitaan ini. Dan itu bergulir, dia menciptakan snowball effect. Sehingga kemudian pembicaraan apapun, terutama dalam konteks rapat di Senayan itu, memang bicara tentang spesifik terkait dengan konteks administratif di dunia pendidikan. Nah, itu adalah sebuah barangkali intermezzo dari Bang Benny waktu itu, tetapi tidak diarahkan secara spesifik bicara tentang itu. Karena juga merespon apa yang waktu itu dilakukan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian mencoba untuk mengklarifikasi. Nah, kita yang menjadi concern, menjadi bagian dari pendidikan politik kita, secepatnya itu bisa disudahi, itu akan jauh lebih baik. Karena akan ada banyak sekali hal-hal terkait dengan konteks aturan, kemudian bicara tentang kemudian hal-hal yang sifatnya teknokratis dalam sistem pemilu dan sebagainya, yang perlu diadres lebih cepat daripada ruang politik dan juga ruang publik kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Maka kita dari Partai Demokrat sendiri sangat concern supaya kontroversi, perdebatan yang tidak produktif segera kemudian bisa dihentikan. Dan dalam konteks ini positioning dari Partai Demokrat dan Pak SBY clear
and clear, tidak terlibat sama sekali dan tidak ada sangkut pautnya terkait dengan hal itu. Oke, Mas Adi, tadi seperti dikatakan ini akun anonim tapi terafiliasi pihak tertentu begitu ya. Sebenarnya tujuannya buat apa sih bikin ramai begini? Ya, saya kira memang medsos kita belakangan ini cukup luar biasa liar ya, tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bahkan begitu banyak akun-akun anonim, ya tujuannya cukup banyak. Kadang dia ingin memuji orang, kadang juga untuk menyerang orang dan sekaligus merusak kredibilitas figur-figur tertentu. Tapi kan di era yang serba terbuka, saya kira sekarang sangat gampang untuk mendeteksi akun-akun anonim yang sekalipun namanya tidak jelas, itu siapa, tidak ada foto, tapi karena terverifikasi dengan email dan nomor handphone ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat itu terkonfirmasi bahwa kok rasa-rasanya ada akun-akun anonim yang diorkestrasi, ini sistematis yang sepertinya dirasa oleh Partai Demokrat menyerang kehormatan Pak SBY. Itulah yang sepertinya membuat reaksi, ada indikasi soal ingin melaporkan akun-akun tertentu, pihak-pihak tertentu Somasi, yang kan, Mas? terafiliasi. Apalagi ada istilah-istilah masif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya terkait dengan ijazah ini, kan sejak awal sudah mulai memunculkan teka-teki. Siapa sih aktor dan dalangnya? Siapa sih yang turut serta memainkannya? Kalau itu hanya sebatas opini dan pendapat publik, mungkin tidak bisa dijadikan kredensial diukur. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahwa oh ijazah ini ada yang mengorkestrasi, ada orang besar, ada kaitannya dengan persaingan 2029. Tapi kan itu Pak Jokowi sendiri yang bilang ada orang besar di balik kasus ijazah Nah, ini. itu yang saya sebut teka-teki ini yang selalu memunculkan kira-kira siapa sosok itu. Nah, sepertinya Partai Demokrat itu menyisir di media sosial, memention gitu ya nama Pak SBY, mungkin juga menyebut Partai Demokrat yang dianggap menjadi bagian dari Tapi Mas Adi melihat ada arah ke sana, collab antara Pak SBY dengan Bu Mega bahkan dikatakan. Ini nggak main-main loh collab ini. Kalau mau pakai cocoklogi ya cocok-cocok saja. Tapi saya selalu mengatakan secara terbuka di ruang publik ya bahwa media sosial kita itu memang dipenuhi oleh rumor, dipenuhi oleh desas-desus, dipenuhi oleh opini-opini yang tidak dipertanggungjawabkan. Tapi sekali lagi, sekalipun desas-desus dan rumor itu agak sedikit make sense, agak sedikit cocoklogi, kalau itu tidak bisa difaktualkan, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, hati-hati, itu bisa dianggap sebagai sebuah fitnah. Sekalipun di balik layarnya ada sesuatu yang faktual, tapi itu tidak bisa diuji secara fakta, itulah yang kemudian membuat kenapa politik itu antara fakta dengan isu menjadi campur baur. Nah, saya termasuk orang yang agak hati-hati dalam memberikan statement apapun, karena khawatir sekalipun apa yang kita tahu disampaikan tidak bisa dibuktikan secara fakta, itu bisa mengarah pada tindakan-tindakan yang disebut dengan disinformasi, itu bisa mengarah kepada fitnah, itu yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan. Jadi bagi saya bermedsos secara sehat itu adalah hal yang utama. Ini tahun 2026 loh. Jadi Udah harus menghindari hal-hal yang gitu. sifatnya problematik. Ya betul, saatnya kita move on seperti yang disampaikan oleh Bung Umam nih, bos riset Partai Demokrat. Mas Umam, menarik juga tadi. Kalau berbicara mengenai tadi secara clean and clear sudah disampaikan oleh Mas Umam. Tapi begini, di media sosial ini ramai diperbincangkan terkait, oke lah kita melihat pernyataan dari Mas Kaisang bahwa tidak ada masalah Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi ini relawan Jokowi ini bahkan menuding ada Partai Demokrat di belakang kasus ini. Nanti seperti apa tanggapannya ya? Kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan. Mas Umam, kalau melihat dari pernyataan Ketua Umum PSI, Mas Kaisang, ini dari sisi keluarga atau mantan Presiden Joko Widodo tidak menganggap bahwa Partai Demokrat adalah dalang di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Tapi relawan atau Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan ini sempat ada tudingan juga kepada Partai Demokrat. Saya pikir yang disampaikan itu jauh sebelum ada klarifikasi langsung dari keluarga besar Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi kalau misal kita runut di timeline 2025 yang lalu, praktis di ujung di ujung Juli ya 2025 atau di awal Agustus 2025 itu clear klarifikasi tabayun dari Mas Gibran, Mas Kaisang waktu itu ya, juga Pak Jokowi sendiri bahwa memang tidak ada menyebut secara eksplisit dan memang bukan dari Demokrat atau Pak SBY. Maka kalau misal kemudian ada statement-statement yang mencoba menggunakan ranah media sosial, itu yang kemudian diantisipasi oleh teman-teman di Partai Demokrat supaya pergerakan ini tidak justru melebar kemana-mana.
Nah, kita yang kemudian ingin mempertegas bahwa negara ini ya harus diatur dengan rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Karena kalau misal tidak, masyarakat akan kehilangan rujukan kebenaran. Ini mana yang benar, mana yang tidak. Nah, maka kalau misal di akun-akun media sosial ada argumen, ada narasi yang kemudian dibiarkan, rasa-rasanya ini polanya, disinformasinya cukup terkoordinir, kemudian juga repetitif, maka langkah ini adalah bagian dari sikap tegas untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi itu. Supaya apa? Ya, dalam konteks berdemokrasi kita dihadapkan pada sebuah tatanan yang jauh lebih kredibel, jauh lebih etis, dan juga dalam konteks ini ya harus ada clear, definitif, mana etika di dalam konteks kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi, mana aturan hukum yang kemudian harus ditegakkan. Nah, ini yang kemudian menjadi concern kita, dan sejauh ini hubungan Pak SBY, Pak Jokowi baik-baik saja, all good. Silaturahmi juga semuanya berjalan baik. Pak SBY sendiri itu sehari-hari beliau sama sekali tidak terkait atau tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Beliau lebih aktif terkait aktivitas sosial, seni, olahraga, that's it. Maka kalau misal ada pergerakan informasi yang sekali lagi mengeksploitasi disinformasi itu yang membuat beliau sangat concern dan menginginkan ada proses penertiban supaya kemudian betul-betul kembali ke jalur yang benar. Oke, jadi siapa aja yang sudah masuk di surat somasi itu, Mas? Dokumen ada di teman-teman di BHPP. Saya pikir itu nanti akan di-follow up oleh teman-teman di BHPP Partai Demokrat. Oke, Mas Adi, saya mungkin masuk ke sana tadi. Tadi dikatakan yang cukup membahayakan adalah narasi di media sosial nanti bisa berkembang kemana-mana. Sebenarnya efeknya akan seperti apa sih di dunia politik ketika memang ada misinformasi yang tadi dicegah oleh Partai Demokrat supaya tidak menyebar? Ya, ini soal bagaimana mendowngrade dan merusak kredibilitas seseorang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Apalagi itu menyangkut sesuatu hal yang sifatnya prinsip dan serius seperti ijazah ya. Saya agak sedikit membantah terkait dengan cocok logi ya. Membayangkan misalnya hubungan politik antara SBY dengan Pak Jokowi itu tidak baik-baik saja agak susah sebenarnya. Karena di akhir kekuasaan Jokowi di periode kedua itu AHY apapun judulnya menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi jadi menteri. Bagaimana publik bisa menjelaskan ini? Demokrat ketua umumnya AHY jadi menterinya Pak Jokowi. Bagaimana asbabun nuzulnya kok tiba-tiba ada friksi yang seakan-akan berhadapan antara Jokowi dengan Pak SBY. Ataupun misalnya disebut soal kolaborasi SBY dengan Mega versus Jokowi. Nggak nyambung, kan dari dulu orang juga tahu sejak 2004 hingga hari ini. Mungkin sampai kiamat gitu kira-kira ya. Hubungan politik antara Pak SBY dengan Bu Megawati itu kan tidak ketemu dan tidak akan pernah klik. Itu yang saya sebut sesuatu hal yang nggak rasional. Katanya kalau ada musuhnya sama bisa jadi best friend malah. Jadi terbantahkan teori itu ya? Agak rumit kalau yang ini, Pak. Jadi antara Cikias dan Teguh Umar agak rumit untuk mempertemukan dalam satu mazhab ya, karena sudah mendarah daging kayaknya. Tapi yang ingin saya katakan, ini yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya rasional. Tapi sekali lagi kita kan tidak pernah mencerna apa yang sebenarnya terjadi di panggung belakang ya, soal gerakan-gerakan politik. Kok kenapa ini muncul tudingan-tudingan yang merasa ini menjadi bagian dari suatu hal yang kemudian besar. Yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya tanpa ada statement dari Bang Andi Arief dari Partai Demokrat, Bang Umam hari ini soal SBY akan mengambil langkah hukum terkait dengan tudingan ijazah, saya kira orang juga tidak terlampau banyak tahu loh. Tidak terlampau terpublish dengan baik tudingan-tudingan yang mengarah ke Demokrat ataupun SBY terkait dengan ijazah. Tapi setelah Bang Andi Arief ngomong di X-nya, kemudian dikutip dan diamplifikasi begitu banyak di media-media mainstream, orang jadinya serbangah. Ini adalah babak baru soal ijazah Pak Jokowi yang ternyata tidak berhenti. Sekalipun sudah ada beberapa orang yang jadi tersangka. Ini kok jadi meluber kemana-mana. Kalau mau jujur sebenarnya orang kan taunya aktivitas SBY kan 3 hal. Melukis, banyak di Pacitan, atau sering nonton voli ya, Lavani. Dan saya kira pemain-pemainnya kan top ya, hampir 80% timnas itu kan dari Lavani. Dan kemudian ya adalah aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan. Olahraga juga dikatakan. Iya betul, karena secara kepartaian tentu Pak SBY tidak terlampau banyak maintain. Karena di situ sudah ada Mas AHY dan ada Bung Umam tentu saja dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini itulah yang saya sebut sebagai hal-hal yang sifatnya make sense dan rasional saja. Mengaitkan soal ijazah Jokowi dengan PSB nggak ada jalan temunya kalau menurut dari saya sisi Mas Adi ya. Ini agenda setting siapa Mas? Sampai panjang loh, ini udah berapa episode nih? Kayaknya belum kelar-kelar juga, bahkan tadi meluber kalau kata Mas Adi.
Ya, tapi yang jelas ya, seringkali akun-akun anonim itu berani ya. Mungkin dia punya dasar, dia punya argumen bahwa persoalan ijazah itu tidak lahir dalam ruang hampa, tapi coba untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari persaingan, sebagai bagian dari kepentingan politik menuju 2029. Dan itu bukan kita yang ngomong, bukan saya, Rati dan Reza. Tapi itu kan diomongkan oleh orang-orang yang berada di sekitaran soal-soal ijazah. PSI ngomong, relawan ngomong, ya ketua harian PSI juga ngomong. Dan itu yang saya sebut semakin memperkeruh persoalan-persoalan yang terkait dengan ijazah. Tuding menuding, fitnah menfitnah, ini yang salah, ada di balik layar, dan seterusnya. Saya berharap ya di 2026 itu, mari kita bicara tentang hal-hal yang jauh lebih penting urusan bangsa dan negara kita. Karena soal ijazah ini, memang kalau soal ijazah itu, ini asli, apa benar, tidak valid, tidak valid, apakah kemiskinan itu bisa dikurangi? Enggak. Iya. Apakah pengangguran bisa dikurangi? Enggak ada jalan ceritanya. Tapi masyarakat kita itu suka sesuatu yang kalau nggak ribut, yang sepele-sepele. Saya memang di berbagai tempat tidak terlampau mau sebenarnya komentar soal ijazah ya, kecuali hal-hal yang sifatnya normatif lah. Ya, normatif itu minta untuk diakhiri. Karena bagi saya bicara ijazah itu udah nggak ada gunanya. Kita itu harus move on. Yang kita hadapi ke depan itu adalah persoalan ekonomi. Bagaimana bangsa itu betul-betul menyongsong yang disebut dengan Indonesia emas, bukan yang Indonesia ijazah terus. Makanya kalau saya ditanya soal ijazah sampai kapan, bisa ada kalau ada ijazah rasa-rasanya sampai kiamat agak susah ini. Kalau bahas ini malah jadi Indonesia cemas nanti ya. Mas Umam, ini kan yang berkomentar adalah bagian dari relawan. Relawan sendiri bukan bagian dari partai, begitu, di luar dari partai. Gimana cara meyakinkan teman-teman relawan dari Partai Demokrat sendiri untuk tidak masuk dalam arus informasi yang ternyata miss ini? Sejauh ini teman-teman di struktur partai dan juga relawan Partai Demokrat juga tidak banyak yang kemudian include di dalam konteks perdebatan ini. Kita bahkan juga sengaja menjaga jarak karena memang ini tidak begitu produktif. Nah, maka kalau misal kemudian situasi berkembang, kemudian hal-hal yang menciptakan informasi yang tidak berdasar, kemudian merusak reputasi dan lain sebagainya, itu yang kemudian betul-betul menjadi concern dari Pak SBY misalnya. Nah, respon kita terhadap situasi ini bagian dari pendidikan politik untuk kemudian menertibkan itu. Jadi bagaimana kemudian memastikan, ya kita pastikan bahwa ini tidak berkembang, ini kemudian tidak kemana-mana, supaya apa? Ya supaya kemudian kembali ke hitohnya di dalam konteks bagaimana berdemokrasi yang benar, bagaimana etika politik yang kemudian harus ditegakkan dan lain sebagainya. Nah, adapun kemudian perdebatan ijazah, kita tidak masuk di situ sama sekali. Itu betul-betul hal yang terpisah, dan sekali lagi kita juga setuju kalau misal kemudian ruang politik kita isi dengan hal-hal yang jauh lebih produktif. Undang-undang paket politik itu banyak. Dan ruang kita, kalau misal kita ikuti tahapan ini ya, politik selanjutnya ya, itu praktis di 2027, maka kerja legislasi misalnya, itu hanya punya ruang di 2026. Belum lagi bicara kemudian konteks ekonomi, kita punya PR besar untuk kemudian melakukan transformasi perkembangan ekonomi, kemudian hal-hal teknokrasi yang lain. Saya pikir itu jauh lebih produktif daripada hal ini. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman Partai Demokrat hari ini adalah sebuah ikhtiar. Satu, untuk tabayun, yang kedua untuk kemudian mengembalikan ini dalam konteks hitoh kebenaran, supaya kemudian ruang demokrasi kita jauh lebih sehat dan tidak dikontrol oleh manipulasi informasi yang tidak menentu. Tapi sejauh ini dengan adanya isu ini mencuat di media sosial dan di publik juga tidak juga mengganggu hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak SBY, atau Pak Jokowi, tadi dikatakan Pak SBY kolab sangat antara Pak baik SBY sekali. Iya. Justru itu yang kemudian menjadi agak unik. Ini spekulasinya kemana-mana. Katanya beda mazhab, kayaknya tadi nggak mungkin dibilang satu deh. Pak SBY berkolaborasi dengan Bu Mega. Kita juga berpikir, wah itu unik juga gitu. Tapi kalau misal kemudian ini langkah manuver dari teman-teman Partai Demokrat sebagai langkah usaha untuk menaikkan isu ini, berarti Pak SBY kolaborasi dengan Pak Jokowi. Semakin nggak logik juga. Artinya apa? Ini kita kembalikan, kita clearance, lakukan clearing di sini, supaya kemudian kita kembali lagi dalam konteks perdebatan, diskusi politik, demokrasi yang jauh lebih produktif, lebih sehat, dan tidak kemudian dikooptasi oleh disinformasi yang tidak sehat. Oke, Mas Umam, di media sosial juga kalau saya baca komen-komennya ada yang bahas kok mengambil langkah seperti ini baper ya begitu. Tanggapan Anda gimana? Itu argumen yang tidak menentu. Ini adalah bagian dari tabayun. Proses somasi itu
adalah memberikan ruang peringatan secara tertulis menggunakan legal system, aturan hukum, yang kemudian membuka ruang tabayun, klarifikasi. Kalau misal kemudian ada proses koordinasi, klarifikasi, saya pikir itu sangat baik. Nah, kalau misal kemudian memang tidak ada proses klarifikasi sama sekali, kemudian masih berlanjut, ada repetisi lagi proses perbuatan itu, maka kemudian proses lebih lanjut di konteks langkah hukum di pidana. Nah, kalaupun kemudian ini diambil, itu adalah bagian dari upaya untuk, sekali lagi, tadi, memberikan ruang konfirmasi, juga klarifikasi. Saya pikir bukan baper levelnya bukan di situ. Ya, karena mengingat tahun ini sudah tahun 2026 ya, nampaknya makanya, juga itu yang kemudian ruang tabayun ini dibuka selebar-lebarnya. Paradigma kita, cara pandang kita harus kemudian betul-betul open-minded. Kalau misal kemudian langkah itu bagian dari jauh lebih produktif, jauh lebih bermartabat daripada kemudian kita menggunakan instrumen hukum untuk kemudian menghantam secara sepihak. Nah, ini adalah ruang yang jauh lebih bermartabat dalam konteks ini. Singkat saja, Mas Adi. Ya, kalau saya sih somasi itu adalah langkah yang baik ya, supaya pihak-pihak yang mungkin merasa dituduh terkait dengan ini semua bisa memberikan klarifikasi dan statement terbuka. Dan kalau boleh dari lubuk hati yang paling dalam ya, bukan hanya ke kawan Partai Demokrat tapi ke kawan-kawan partai yang lain, ya lapor-melapor gini sudah hilah ya. Yang penting kalau ada mau klarifikasi, ada statement minta maaf, kemudian videonya juga take down, ya saya kira tidak perlu di follow up ke persoalan hukum yang jauh lebih serius. Dan sekali lagi bermedsoslah yang sehat dan benar. Nggak ada ngunyah-ngunyah itu disinformasi, hoax dan fitnah. Ya, tepuk tangan bolehlah, cuman sebentar. Tapi ingat, itu ancamannya bukan cuma di dunia, tapi juga di akhirat kelak, juga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Mas Adi dan juga Mas Umam sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kasus ini tidak berpanjang lebar lagi ya, karena juga sudah ada surat somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat. Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ratih, Mas Riza. Baik, pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda kami punya informasi mengenai proses pencarian terhadap pelatih Valencia FC dan 2 warga Spanyol lainnya yang menjadi korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakina di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur terus diperpanjang. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Proses pencarian terhadap pelatih Valencia FC dan 2 warga Spanyol lainnya yang menjadi korban tenggelamnya kapal wisata Putri Sakina di Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur telah memasuki hari ke-6. Jadi meski telah dilakukan perluasan area pencarian hingga 34,96 nautical mile dari titik akhir kapal tenggelam, namun tim SAR gabungan masih belum menemukan 3 korban tersebut. Tim SAR gabungan juga mengerahkan 11 penyelam. Para penyelam ini sampai menuju kedalaman 40 meter, mereka hanya menemukan serpihan kapal. Dalam proses pencarian tersebut, Direktorat Polairut Polda Nusa Tenggara Timur juga menambahkan alat pendeteksi bawah laut digunakan untuk penyisiran dan membantu efektivitas penyelaman. Proses pencarian akan dilanjutkan selama 3 hari ke depan. Martinez Ortundo yang merupakan istri dari Fernando Martin yang menjadi salah satu korban. Ya, korban selamat ya dari tenggelamnya kapal wisata Putri Sakina. Ini Martinez menangis terisak di pelabuhan Marina Labuan Bajo saat bertemu dengan kerabatnya yang baru tiba dari Spanyol. Mereka bertemu tim SAR gabungan di Labuan Bajo sebelum tim kembali bertolak ke lokasi pencarian di Pulau Padar. Dari Kementerian Perhubungan melalui kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo menurunkan armada tambahan untuk penguatan tim SAR di lapangan. Baik, kita akan mendalami mengenai bagaimana proses pencarian dari 3 orang yang kapalnya tenggelam di Labuan Bajo. Kita akan bergabung bersama Immanuel Melki Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gubernur. Selamat pagi Mbak Rati, Mbak Seza. Ya, kabarnya proses pencarian ini diperpanjang sampai dengan 4 Januari 2026. Pak Gubernur, sejauh ini bagaimana update terbaru? Sampai semalam, koordinasi kami dengan teman-teman di lapangan, proses pencairan diperpanjang 3 hari, dari hari ini sampai tanggal 4,
setelah kemarin tanggal 1 Januari itu adalah proses 7 hari pertama untuk tim SAR mencari korban, 3 korban yang belum ditemukan. Dan selama 3 hari tambahan ini mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 4 Januari nanti, tentu tim SAR akan terus dengan menggunakan berbagai cara, berbagai indikasi yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang juga terus didatangkan dengan berbagai pola untuk memastikan mencari terutama bongkahan besar, namanya ini kapal yang terseret arus, kemungkinan ini harus masih dicari dulu karena kemungkinan besar korban masih terjebak dalam kapal ya. Jadi setelah mendengar dari berbagai informasi yang kami terima waktu ke lapangan kemarin, memang diperkirakan korban masih terjebak di dalam kapal dan harus pertama kali kita masih menemukan kapal dulu, sehingga nanti mungkin setelah kapal bisa ketahuan di mana bisa kita penyelam bisa mengevakuasi korban yang kemungkinan ada dalam kapal. Baik, Pak Gubernur, di kabarnya juga keluarga korban dari Spanyol datang langsung untuk melihat bagaimana proses pencarian. Lalu komunikasi dengan Kedutaan Besar Spanyol seperti apa sejauh ini? Saya bertemu dengan pihak korban itu dan istri dan keluarga dan juga dengan wakil dubes Spanyol itu hari tanggal 31 Desember ya. Saya melihat mohon maaf tanggal 30 Desember. Saya melihat bahwa seluruh tim juga sudah maksimal betul untuk bekerja di lapangan, dan juga dari pihak istri dan keluarga korban dan pihak wakil dubes Spanyol juga memberikan apresiasi dan terima kasih buat kerja tim, dan mereka minta betul untuk kita dalam waktu yang masih tersisa ini mengupayakan berbagai cara untuk bisa menemukan korban sehingga nanti korban bisa dibawa ke negara asal di Spanyol, dan sesuai dengan standar yang dilakukan oleh pemerintah melalui Basarnas. 7 hari pertama kemarin sudah dilakukan pencarian di berbagai radius yang diperkirakan korban atau kapal tersebut sudah bergeser kemana saja, dicari melalui alat sonar dan sebagainya. Pak Kapolda juga sudah turun, kemudian juga saya dengar hari ini dari Kementerian Kemenko Polhukam ya, juga akan turun langsung memantau dan mengkoordinasikan. Dari Deputi Basarnas kemarin saya bareng dengan Pak Edi Prakoso, kami juga sudah sampai ke lokasi musibah juga di Padar, memantau langsung dan mengkoordinasikan langsung proses pencarian ini. Dan saya pikir sekali lagi kita berupaya secara teknis dengan semua kemampuan yang kita miliki, dan kemarin juga kami juga meminta tokoh agama, tokoh adat juga membantu dengan caranya, karena memang NTT juga daerah yang kami punya kearifan lokal juga untuk meminta bantuan juga dari para leluhur, dari tokoh-tokoh agama juga berdoa. Sekali lagi semua cara kami lakukan untuk memastikan teman-teman tim penyelamat, tim evakuasi ini bisa menemukan korban dengan baik. Dan dari pihak keluarga korban sendiri, dari Ibu Mar, meminta untuk kita berupaya maksimal sampai pada waktu yang memang kita bisa upayakan secara maksimal untuk menemukan korban secepat-cepatnya. Ya, Pak Gubernur, kabarnya sinyal dari HP pelatih Valencia ini terdeteksi berpindah-pindah tempat. Tadi Anda juga mengatakan saat ini proses pencarian juga difokuskan kepada pencarian kapal karena diduga para korban ini masih berada di dalam kapal, begitu ya Pak? Apa mungkin informasi yang paling baru Pak terkait hal itu? Apakah memang benar masih ada sinyal HP yang dapat menemukan di mana posisi pasti kapal tersebut? Itu salah satu indikasinya, Pak Rati. Jadi baik itu sinyal handphone maupun juga misalnya kemarin ada ditemukan ada bekas ataupun sebagian dari kapal walaupun tidak besar bendanya, tapi semua yang dijadikan sebagai indikasi itu dicari oleh timnya. Dan sebagaimana disampaikan dalam berbagai kesempatan, memang di lokasi musibah ini arus bawah lautnya memang relatif cukup kuat. Jadi pergeseran di bawah laut itu yang memang tentu harus ditelusuri oleh teman-teman tim penyelam. Dan sejauh
yang dikoordinasikan oleh Pak Fatur ya. Jadi kita ini ada 2 orang yang mengkoordinasikan di sana, itu Pak Fatur dari Basarnas dari Maumere dan juga Pak Budi Wijaya dari tim swasta juga yang di sana yang mendampingi korban dan mengkoordinasikan dari tim swasta juga yang membantu secara kontinu terus mengupdate dari berbagai perkembangan kepada para pihak sehingga semua yang kita kerahkan ini terkoordinasi dengan baik. Sekali lagi dalam 3 hari sisa ini mudah-mudahan hari ini atau besok atau lusa Tuhan membuka jalan agar kita dipermudah untuk menemukan kapal dan bisa mengevakuasi korban. Pak Gubernur, kan sebelumnya Anda juga sempat bertemu dengan istri korban begitu ya. Komunikasi apa saja yang disampaikan dengan Anda? Waktu itu istri korban meminta betul agar pemerintah Republik Indonesia, jadi kita juga betul-betul semaksimal mungkin untuk bisa menemukan korban ya, suami dan 2 anaknya belum ditemukan, dan berterima kasih kepada upaya pemerintah, masyarakat yang sudah mereka lihat sendiri selama 7 hari sejak dari malam kejadian sampai dengan kemarin saya pergi itu tanggal 31. Waktu kami ke lapangan juga seluruh tim bergerak ya, jadi semua tim bergerak dalam berbagai cara, dari kepolisian, dari tentara, Basarnas, dari swasta, tim-tim penyelam dari berbagai destinasi wisata di Labuan Bajo juga turun ya. Semua bekerja keras, patungan pula mereka gotong royong untuk bisa terlibat dalam operasi pencarian ini. Mereka sudah kerja keras dan itu dari istri korban, Ibu Mar itu sangat berterima kasih buat semua upaya ini. Semua beliau betul-betul meminta agar upaya pencarian jangan dulu dihentikan, diupayakan semaksimal mungkin untuk menemukan korban karena mereka ingin membawa jenazah ke Spanyol. Dan lebih daripada itu, kemarin juga sudah kami himbau kepada teman-teman pengusaha pariwisata di Labuan Bajo, khususnya pariwisata bahari, untuk sementara selama masa evakuasi korban lagi sementara dilakukan, kita menenggang dengan tidak melakukan wisata bahari dulu sampai dengan proses evakuasi ini benar-benar dinyatakan selesai oleh Basarnas. Dan saya terima kasih betul karena teman-teman pengusaha pariwisata di Labuan Bajo turut empati dengan semua pelayaran untuk wisata bahari, wisata laut untuk sementara dihentikan dulu untuk memberikan kesempatan bagi tim untuk bisa optimal dalam mengevakuasi korban. Ya, Pak Gubernur, berbicara mengenai proses evakuasi atau pencarian masih terus dilakukan, tapi dari sisi regulasi ataupun pendalaman terkait apa penyebab dari kapal ini bisa tenggelam, apakah memang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan lain sebagainya, apakah ini juga sudah didalami, Pak? Kemarin waktu saya ke sana, waktu kami rapat dengan semua pihak terkait, sempat ada pembicaraan juga untuk ke wilayah evaluasi. Cuma saya meminta kepada semua pihak, evaluasi terhadap kondisi ini sebaiknya kita tunda sebentar, kita fokus dulu ke evakuasi sehingga semua pihak ini jangan sampai kita jadi tidak maksimal karena sudah bertengkar banyak di urusan evaluasi. Jadi saya bilang kepada semua pihak kita fokus dulu ke evakuasi korban. Nanti setelah proses evakuasinya dinyatakan selesai, nanti baru evaluasi, baru nanti kita duduk bersama. Tapi saya sudah bicara sama Bapak Ibu, para pimpinan di pusat, untuk juga nanti setelah evakuasi selesai, semua pihak terkait, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, juga swasta, intinya semua pihak terkait, kita masih duduk bersama untuk evaluasi total bagaimana wisata premium Labuan Bajo ini harus dia aman, nyaman, dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh semua pihak dengan baik. Tentu ini adalah pintu masuk kita untuk nanti mengevaluasi secara baik wisata premium di Labuan Bajo yang sudah seringkali kita lihat itu wisata baharinya, terutama itu beberapa kali ada kejadian tenggelam kapal seperti ini. Oke, baik, kita harapkan dengan masa perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 4 Januari ini cuaca juga aman, kondisi bisa ditemukan begitu ya, baik itu kapal maupun ketiga korban yang masih belum ditemukan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena. Terima kasih, selamat pagi. Mohon doanya dari masyarakat Indonesia untuk proses pencarian biar cepat ditemukan. Terima kasih.
Baik. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi bagaimana kondisi terkini, melihat juga masih ada Jumat, Sabtu, Minggu, kayaknya masih banyak yang juga menghabiskan waktu di tempat wisata, salah satunya di Bali. Seperti apa keseruannya kita akan hadirkan saat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ini seperti biasa ya, kalau misalnya masih suasana liburan, kita ajak pemirsa untuk liburan dulu. Kita ke beberapa tempat liburan. Walaupun kita nggak liburan ya saya. Betul, tapi kita tetap menemani Anda pemirsa. Ini kita akan mengajak Anda ke beberapa tempat, salah satunya ada di objek wisata Kawah Putih di Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang memang ramai banget dikunjungi oleh wisatawan ya. Ya pemirsa, hari pertama tahun 2026 kemarin, ini objek wisata Kawah Putih masih menjadi primadona bagi wisatawan dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Eksotisme Danau Purba berwarna hijau toska yang berada di bawah lereng Gunung Patuha ini menjadi daya tarik utama objek wisata yang sudah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Menurut pihak pengelola, sepanjang libur Nataru terdapat sebanyak 39.499 pengunjung atau meningkat sebesar 25% dibandingkan libur Nataru pada tahun lalu. Tapi walaupun rame wisatanya, biasanya kalau di Kawah Putih itu bisa cepat. Tapi agak jauh memang dari pusat kota ya. Karena dingin, jadi jadi foto-foto langsung pulang. Gak bisa lama-lama, habis foto langsung turun, balik. Pengalaman kayaknya ya saya. 34.000 pengunjung datang ke sana, paling lama paling 15 menit aja. Oke, kita melihat bagaimana keseruan dari beberapa tempat wisata. Yang pertama kita akan ke Brilian Syahreran yang ada di Pasar Seni Kuta dan Pasar Bali. Selamat pagi Brili. Ini kalau di Pasar Seni Kuta dan Pasar Bali nih nampaknya sudah banyak wisatawan nggak ya pagi hari ini? Ya, dan selain Brili juga nanti kita akan pantau di Ancol Taman Impian Jakarta sudah ada Margareta Novita. Kita ke Brili dulu, selamat pagi Brili. Baik. Ya, Brili ini kayaknya udah ada kayak orang Bali soalnya pakai udeng ya. Udah pakai udeng. Tapi Margaret sepertinya lagi heboh tuh. Gimana? Di belakangnya Margaret banyak warga yang sedang liburan di sana. Coba diceritakan dulu kondisi di Jakarta seperti apa, Margaret? Ya Reza, Rati dan juga pemirsa memang masih dalam nuansa libur Tahun Baru. Ini masyarakat banyak sekali yang masih mencari tempat wisata. Salah satunya di tempat saya mengabarkan ini di Pantai Beach Poolnya Ancol, di mana memang di belakang saya ini sudah ramai sejak pagi. Reza dan juga pemirsa, banyak masyarakat yang sudah datang ini pagi-pagi ke Pantai Ancol, tentu saja untuk rekreasi. Bisa Anda lihat nih, banyak sekali anak-anak yang main air, kemudian juga bermain pasir. Mereka tidak berenang ya pemirsa ya, tapi memang bermain air di sini nih. Ada yang lagi duduk di bawah pasir ini. Begitu pemirsa, dan kemudian selain rekreasi di pantai ini juga ada beberapa masyarakat ataupun warga Jakarta yang tadi saya melihat banyak yang berolahraga di area Pantai Ancol, seperti tadi ada yang bermain voli, kemudian juga ada yang main sepeda dan lain sebagainya. Jadi memang untuk Ancol sendiri tidak hanya tempat rekreasi, namun bisa dijadikan sebagai tempat olahraga. Dan memang kalau Anda lihat di layar kaca Anda, pagi ini memang sudah ramai, namun informasi dari pihak Ancol sendiri untuk pagi ini, data per pukul 7 pagi, ini baru ada sekitar 1.000 pengunjung saja yang hadir, karena memang untuk jam-jam ramai, ini baru akan ramai ataupun baru akan padat nih di Ancol sekitar pukul 10, kemudian juga di sore hari nanti. Nah, selain itu, selain saya yang berlibur di sini, saya juga penasaran nih, apa sih alasan masyarakat masih datang ke Ancol nih, liburan di Ancol. Saya mau ajak Anda untuk bertanya ke
kepada pengunjung di sini. Sudah ada Ibu Miftah. Halo Mbak Miftah. Mbak Miftah, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Tuhan baik ya. Mbak Miftah ini sama siapa nih liburan di Ancol? Sama suami sama anak. Oke, asalnya dari mana Mbak Miftah? Dari Senen, Galur sana. Oke, sama anak sama suami ya. Ini umur berapa? Namanya siapa? 5 bulan, namanya Hali. Oke, 5 bulan. Berarti ini baru pertama kali Halid ke Ancol, Iya, ke pantai ini. First time baru ke Ancol ini. Oke, jadi main pasir ya Halid ya. Mbak, apa sih alasannya pilih Ancol? Pertama sih karena harganya terjangkau, kedua deket dari rumah, ketiga nggak perlu macet-macetan sih. Karena kan kemana-mana macet ya, jadi lebih dekat dan terjangkau itu sih. Kalau info tiketnya tadi masuknya berapa Mbak? Info tiket tadi 32.000 dari TikTok kita. Iya. Dari sosial media ya. Ini tapi bertiga aja nih, nggak sama keluarga yang lain. Iya, keluarga yang lain punya liburan masing-masing. Oke, tadi udah keliling-keliling Ancol atau baru di pantai ini, Mbak? Ini nanti habis dari pantai mungkin kita mau ke Eco Park karena banyak destinasi kan di Ancol, jadi banyak destinasi gratis, jadi kita mau tempatin destinasi itu. Mbak, selain ke Ancol nih, sepanjang liburan ini udah main kemana aja nih? Baru main ke saudara sih, ini baru ke Ancol pertama kali. Baru ke Ancol dulu ya, oke. Oke Halid, selamat bermain pasir ya, ini pertama kali, seneng banget, semoga suka ya ke pantai. Biar sering banget. Ya. Nah, pemirsa, itu tadi memang alasan dari salah satu pengunjung yang datang ke Ancol karena memang Ancol ini tidak macet ya jalurnya ke Ancol. Kemudian juga banyak sekali destinasi selain dari pantai, ada pula Dufan, kemudian juga titik-titik lain seperti Jakarta Bird Zoo yang memang ada satu area dengan Ancol. Jadi memang Ancol ini sangat komplit begitu pemirsa. Dan saya udah nggak sabar nih, saya mau ikutan main pasir, mau main air. Jadi Reza sama Rati mau nyusul saya nggak ke sini nih? Kembali ke studio. Saya nyusulnya besok kok, tenang aja nanti kita bertemu ya. Rencana ke Ancol bersama keluarga besok. Terima kasih Margareta Novita. Oke, kita pantau ya Zah, bagaimana di Bali ya. Brili tuh udah siap dengan laporannya. Silakan Brili, sepertinya lebih sepi kalau di Pantai Kuta tuh ya. Beli Brili. Baik Reza, Rati dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya nampaknya untuk atmosfer dari perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2025-2026 terutama atmosfernya dari salah satu tempat wisata yang menjadi ikon yang ada di Bali ini, salah satunya adalah Pantai Kuta yang ada di Kabupaten Badung. Dimana kalau pantai itu biasanya ramai ketika menjelang senja, tetapi pada pagi hari menuju ke siang hari pun juga masih terdapat sejumlah wisatawan yang memilih untuk berada di pantai ini. Dapat dilihat memang ini sudah ada sejumlah aktivitas seperti para pengunjung ini melakukan surfing dan lain-lain. Dan kita akan menanyakan langsung bagaimana keseruan dan juga antusias dari para wisatawan. Kita sudah bergabung jauh-jauh dari Bandung. Ini ada Pak Indra dan juga Pak Brian dan juga Bu Indri yang ini nampaknya ada di Pantai Kuta pagi hari ini. Selamat pagi Pak, Bu. Ini gimana, dari mana, dan ini nanti sudah berapa lama sih di Bali? Kita dari Bandung, udah 4 hari kita di. Lebaran, sampai Jerman, ekspor semuanya ya. Kita kan melihat bahwa ini kan ada malam pergantian tahun baru di Pantai Kuta dan di Bali sendiri. Ini kemarin di mana ketika malam pergantian tahun baru? Mungkin boleh Bu. Di Kuta di sini ya. Bagaimana, mungkin boleh digambarkan kemeriahannya waktu itu? Enggak juga ya. Aduh, ngelihatnya aja saya udah seneng ya, teman-teman kita bisa laporan langsung sekaligus juga liburan tipis-tipis ya. di pantai, liburan tipis-tipis begitu ya. Teman-teman selamat kembali bekerja dan tetap semangat, selalu hati-hati juga ya kalau di pinggir pantai begitu ya.
Pemirsa, kita ajak Anda untuk jeda sejenak. Kami punya informasi usai jeda. Ada fenomena tak biasa yang terekam kamera warga saat melihat kerumunan burung yang berterbangan mengelilingi wilayah di Aceh Selatan viral di media sosial. Seperti apa yang kami hadirkan usai jeda. Ya, kita hadirkan informasi yang viral pemirsa. Kericuhan pecah di awal tahun 2026 di mana sebuah aksi tawuran ini terjadi di kawasan flyover Klender, Jakarta Timur dan terekam kamera warga hingga viral di media sosial. Yang seperti ini jangan dicontoh ya pemirsa. Ini terjadi pada hari Kamis dini hari. Dalam rekaman ada sejumlah remaja yang saling berhadapan di tengah jalan, diduga menggunakan kembang api dalam aksi tersebut. Situasi bahkan sempat mencekam ya saat asap tebal memenuhi area flyover, sementara beberapa orang terlihat berlarian menjauh untuk menghindari bentrokan. Tawuran membuat arus lalu lintas terganggu dan menarik perhatian warga. Hingga kini masih belum ada keterangan resmi terkait dengan korban maupun penanganan dari pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada, tidak terprovokasi oleh aksi serupa. Yang berikutnya juga menyita perhatian warga pemirsa. Ada unggahan dari akun Instagram influencer DJ Doni yang mendadak viral setelah memperlihatkan aksi kriminal yang cukup mencekam terjadi di depan rumahnya. Jadi dalam rekaman CCTV ini terlihat pemirsa ada dua orang mencurigakan mendekati pagar dengan berpakaian serba hitam. Dan dari salah satu pelaku dan pelaku lainnya berpakaian mengenakan jas hujan plastik. Pelaku bahkan tampak membawa benda, ini diduga kuat benda ini adalah bom molotov. Beruntung api pada bom tersebut padam sebelum mengenai mobil milik DJ Doni. Kejadian ini tidak sampai memakan korban ataupun kerugian material yang besar. Tidak tinggal diam, kasus ini juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk pengusutan lebih lanjut. Jadi beberapa kali ya kita mendengarkan kasus teror yang menimpa beberapa influencer belakangan ya. Yang terlihat memang cukup vokal di media sosial. Kami harapkan kejadian ini tidak menimpa siapapun. Dan tidak ada sangkut pautnya mungkin ya dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Betul, jangan sampai membuat ini terulang begitu ya. Ya, kita tinggalkan informasi tersebut, kita bergeser ke informasi lainnya. Sebuah fenomena tak biasa terekam kamera warga yang memperlihatkan kerumunan burung yang berterbangan mengelilingi wilayah Sabulu Salam di Aceh Selatan, Aceh, dan juga viral di media sosial. Iya, jadi dalam video ini kita sama-sama lihat pemirsa ada ratusan burung yang terbang secara bersamaan, menciptakan pemandangan yang tidak biasa, membuat sebagian warga terkejut. Fenomena ini memicu ragam spekulasi mulai dari tanda alam hingga peristiwa migrasi alami yang jarang disaksikan oleh masyarakat. Meski banyak yang menduga ini kawanan kelelawar, warga merasa janggal karena terjadi di luar musim buah yang biasanya menjadi pemicu hewan-hewan bermigrasi atau mencari makan. Ya, sudah 2 jam kami menemani Anda dengan beragam informasi. Walaupun Anda libur, kami tidak berlibur begitu ya. Tetap menemani Anda setiap harinya pukul 6.30. Saya Reza Baluel. Saya Kamarati Kusuma harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati akhir pekan.